Hai teman-teman, yuk kita belajar bahasa Indonesia tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas untuk kelas 7. Apa itu berkorespondensi? Artinya, merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak ke pihak lain. Kemampuan menulis surat sangat diperlukan bagi semua profesi. Melalui unit ini, kamu akan belajar mengungkapkan pikiran, perasaan, dan aspirasi menggunakan bahasa Indonesia. Hai teman, untuk belajar selanjutnya, kita mengenal ciri surat pribadi dan surat dinas ya. Yang pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Yang pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua yaitu penerima. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Nah, ini contoh surat pribadi. Berdasarkan surat pribadi, ada beberapa bagian menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu yang pertama, alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, salam akhir. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan. Hai teman, kita pelajari menulis surat pribadi. Seperti yang telah kamu ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat berserta tanda tangan. Nah, dilihat dari tulisan ini, kita bahas ya. Yang pertama, bagian surat pribadi. Alamat dan tanggal surat. Contoh penerapan dalam surat pribadi dilihat dari informasi ini terletak pada bagian kanan dan surat dianjurkan untuk mencantumkan alamat pengirim. Jika alamat surat tidak dituliskan atau tuliskan kota dan tanggal surat Bandung 18 Januari 2015. Nah, selain unsur-unsur tersebut, ada juga hal yang harus kamu ketahui tentang data penerima dan tujuan surat yang akan kamu tulis. Hal tersebut penting untuk kamu perhatikan agar surat pribadimu sesuai dengan sasaran. Karena bahasa surat pribadi untuk orang tua tentu saja berbeda dengan surat untuk sahabat kamu. Berikut hal yang perlu kamu perhatikan. Yang kedua, salam pembuka. Yang dilihat contohnya, salam kangen, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, kalimat pembuka atau paragraf pertama, halo, apa kabar? Saya tulis surat ini. Nah, dilihat dari isi surat. Bagaimana kalau ketika saya di sana, kita bermain kedupan? Nah, dilihat dari penutup surat. Sekian dulu surat saya. Nah, dilihat dari salam akhir. Sahabatmu, teman yang selalu merindukanmu.
Dan yang terakhir, nomor 7, nama dan tanda tangan. Bagian di atas menunjukkan bahwa penting bagi kamu untuk berpikir tentang bahasa yang kamu gunakan ketika menulis. Kamu harus tahu pilihan ragam bahasa yang tepat dan sesuai untuk penerima atau tujuanmu. Nah, dilihat dari pengirim nih. Penerima dilihat dari usia lebih muda, sebaya, lebih tua, atau jenis kelamin, pria, wanita. Hubungannya biasanya dilihat dari akrab, tidak akrab, baru kenal. Tujuannya yaitu yang pertama, mengundang, kedua, mengajukan permohonan berupa barang atau informasi, atau meminta informasi. Yang ketiga, menjawab undangan, atau menerima atau menolak. Yang keempat, merencanakan sesuatu dengan orang lain. Yang kelima, memohon maaf. Yang keenam, mengucapkan selamat atas hal baik yang terjadi pada seseorang. Yang ketujuh, menulis surat simpati atas musibah yang menimpa seseorang. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih. Yang kesembilan, menggambarkan atau memberi informasi. Nah, untuk menulis surat, ragam bahasa dimaksud adalah bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia ragam informal, dan beragam bahasa khusus bahasa gaul atau pangki istilahnya, yang hanya digunakan kepada teman akrab yang berusia sebaya. Ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius, seperti turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang diderita seorang, dan atau surat yang ditunjukkan kepada orang tua yang lebih tua. Dalam menulis surat pribadi, kamu juga harus memperhatikan penggunaan salam pembuka, kalimat pembuka paragraf pertama, dan kalimat penutup. Ketiga hal tersebut mencerminkan etika kamu. Inilah contoh surat pribadi tujuan mengundang. Jakarta, 1 Desember 2015. Apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah. Sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Bagaimana kita bisa main lagi ke Selekta lagi bersama-sama? Sekian dulu, pikirkan ya tawaran saya ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya, sahabatmu, Puri. Contoh surat pribadi, memohon dan meminta penjelasan. Jakarta, 13 Januari 2015. Halo Alfa, bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar-lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana caranya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada, saya dapat izin atau juga uang saku tentunya untuk liburan ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Selain itu, saya juga ingin kamu menemui aku ke Museum Transportasi. Tolong ya. Oh iya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatunya atau merancang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau emotif dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilih ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Menggunakan kata ganti orang pertama atau pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Hai teman, kita lanjut nih untuk surat dinasnya. Adalah surat yang ditulis
dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama sesuatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas. Pada dasarnya, struktur surat dinas ini tidak jauh dengan surat pribadi. Struktur surat dinas terdiri dari kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah pada surat dinas ada kepala surat, dan nomor surat. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf, suatu instansi kepada orang atau instansi perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin, tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Nah, inilah gambaran contoh surat dinas. Berdasarkan surat dinas, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat dinas, yaitu kepala surat atau diisi dengan nama lembaga. Yang kedua, nomor dan tanggal jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, ungkapan untuk kami, menunjukkan tujuan atau surat, paragraf penutup, salam penutup. Mengetahui capsek dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Nah, ini contoh surat dinas permohonan maaf. Kamu baca ya. Setelah penjelasan yang tadi, nah kita lihat nih ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Pilihan kata sapaan bersifat formal dan bahasa ragam baku. Nah, sebelum kalian belajar atau mempraktekkan surat dinas dan surat pribadi, nah kalian harus menelaah kesalahan dalam penulisan surat yang perlu kalian pelajari. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Nah, seperti alamat tidak boleh disingkat. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat, misalnya MT Haryono. Nah, untuk penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan, pemakaian singkatan, penggunaan angka untuk bulan, dan penggunaan nama kota tidak boleh diperkenankan, alias tidak boleh disingkat ya. Selanjutnya, kata hal tidak perlu menggunakan titik. Selanjutnya, tidak ditulis angka, tidak diakhiri titik, kata lampiran yang disingkat memerlukan titik. Nah, untuk contoh selanjutnya, sapaan Bapak, Ibu, atau saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar. Selanjutnya, kesalahan penggunaan tanda koma. Nah, ini kalian harus perlu kalian ketahui. Contohnya, kami segera memberitahu saudara, koma, jika ada perubahan jadwal. Nah, yang benar adalah kami segera memberitahu saudara, tidak ada koma, jika ada perubahan jadwal. Nah, selanjutnya, penulisan nama pejabat, penanda tangan surat, seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Pada setiap awal, kata tanpa ada tanda lainnya, baik berupa garis, bawah, maupun tanda kurung. Nah, seperti ini contohnya. Direktur Jenderal dalam kurung Sasmita. Nah, itu salah. Harusnya
Direktur Jenderal, tanpa ada tanda kurung, yaitu Sasmita. Nah, selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Coba kalian latihan seperti yang ada contoh yang di atas. Selamat untuk mengerjakannya.